wajahku. Jut. Suara ringan terdengar di udara. Di dunia yang gelap dan sunyi ini, itu sangat memekakkan telinga. Setiap saraf si Hao menjadi tegang. Dia dengan cepat bergegas keluar puluhan langkah. Untuk kota kematian yang runtuh ini tiba-tiba mengeluarkan suara, itu jelas merupakan hal yang sangat menakutkan. Matanya menjadi kuat. Roh primordialnya di antara alisnya membentuk matahari terik keemasan, melepaskan kekuatan persepsi spiritual yang paling kuat untuk menjelajahi sekelilingnya. Selain itu, murid ganda yang dia pegang di tangannya juga ditutupi dengan simbol, menghasilkan hamparan kecemerlangan yang terjalin, menangkap semua kejadian tidak teratur di dekatnya. Itu sunyi senyap. Tidak ada jejak suara. Reruntuhan besar memulihkan suasananya yang membosankan dan sepi. Si Hao tidak menemukan sesuatu yang berbeda. Dia menggigil dalam hati. Apa yang bersembunyi di kegelapan? Tidak diketahui berapa banyak era yang telah dilalui kota kematian ini. Bahkan emas surgawi yang pernah dihiasi dengan simbol telah menjadi logam yang membusuk, dan batu-batu besar itu bahkan lebih berkarat, hampir berubah menjadi debu. Kita harus memahami bahwa ada banyak pola reruntuhan yang misterius dan kuat di sini, namun mereka tetap tidak dapat melindungi kota. Ini cukup untuk membuktikan betapa kunonya tempat ini. Adapun platform Dao, itu bahkan lebih tua. Tampaknya datang dari zaman prasejarah, menelusuri kembali ke era ketika langit dan bumi dibuka, memberikan semacam perasaan naik sungai waktu, yang mengarah kembali ke tempat asalnya. Tiba-tiba, suara logam terdengar di udara. Itu sangat jelas, berasal dari peti mati perunggu. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar. Ekspresi si Hao berubah. Peti mati tembaga itu penuh karat. Itu telah ada untuk era yang tak terhitung jumlahnya, namun masih ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Pada saat ini, hawa dingin menjalari tubuhnya. Merinding muncul di punggung dan lehernya. Dia menatap ke depan, mengamati peti mati besar dalam dan luar diam-diam. Tungku pil di tangannya sudah terbuka. Bagian dalamnya berkedip-kedip dengan cahaya kilat. Itu adalah sungai surgawi dari makam abadi. Meskipun tidak banyak yang tersisa, itu masih bisa digunakan sebagai pertahanan. Keberadaan keji dari kedalaman dunia bawah, mayat yin makam kuno dan hal-hal lain harus paling membenci jenis petir yang ekstrim ini. Si Hao menyaksikan dengan sangat waspada, siap meledak dengan kilat tak berujung setiap saat. Namun, bahkan setelah menunggu lama, tidak ada aktivitas yang terlihat. Kekacauan utama merembes keluar dari dalam peti mati tembaga seperti kabut abadi, melingkari reruntuhan bawah tanah. Itu aneh, terpencil, dan tenang, itu mengeluarkan tekanan yang mencekik. Apakah ada sesuatu yang disegel di dalam peti mati tembaga? Apakah itu masih hidup? Ini benar-benar agak menakutkan. Setelah dikubur selama bertahun-tahun, apakah mayat itu masih bisa memiliki roh? Dia merasa sangat tidak nyaman. Mata si Hao terfokus, membentuk dua berkas cahaya api yang nyata. Dia menatap ke depan, sangat waspada saat dia menghasilkan cahaya simbol pertahanan. Namun, untaian demi untaian gas berhembus keluar, mengganggu indera surgawinya dan menghalangi penyelidikan murid ganda itu. Si Hao tidak bisa melihat menembus peti mati tembaga itu, tidak bisa melihatnya. Ini bukan sesuatu yang sering terjadi. Bahkan murid ganda tidak efektif. Haruskah dia pergi? Si Hao berpikir sendiri. Dunia bawah tanah ini terlalu jahat. Meskipun mungkin ada nyala api yang kacau di sini, mungkin ada keberadaan setan besar yang mungkin muncul. Itu terlalu berbahaya dan menakutkan. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin dari atas kepalanya. Angin kencang meraung, dan sesuatu melemparkan dirinya ke arahnya, sesuatu yang membawa aura dingin dan suram. Dia dengan cepat menyingkir, menggunakan kemampuan bumi untuk inci. Dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat. Apa yang dia lihat segera membuatnya menggigil dalam hati. Makhluk macam apa ini? Itu memiliki tubuh seperti manusia, tetapi juga memiliki sepasang sayap kelelawar serta ekor hitam yang sangat besar. Itu melemparkan dirinya seperti roh jahat. Matanya dingin dan dalam, giginya hitam pekat. Tubuhnya memiliki simbol kuat yang meletus darinya yang melepaskan fluktuasi paling kuat.
Itu sebanding dengan Dewa Surgawi dengan kekuatan tak terbatas dan tak tertandingi. Si Hao terkejut, karena dia menemukan bahwa ini bukan makhluk hidup, tetapi ukiran boneka. Saat ini, meskipun itu menunjukkan kekuatannya, itu juga mulai rusak. Akhirnya, sambil disertai dengan kekuatan surgawi yang sangat besar, itu menukik ke bawah. Sebelum mencapai tanah, itu sudah meledak dengan sendirinya, berubah menjadi batu hitam busuk. Apa yang terjadi? Dia melihat patung yang terpotong-potong. Jika dia menyatukannya, itu akan menjadi hidup, dan alasan patung itu bisa menampilkan kekuatan surgawi adalah karena simbol yang terukir di atasnya. Sama seperti itu, seorang ahli tingkat dewa surgawi diciptakan. Bagaimana surga menentang metode ini? Si Hao menyapu reruntuhan. Dia melihat beberapa ukiran serupa di gerbang kota yang runtuh, tetapi mereka sudah sangat hancur. Terlepas dari jenis ukiran makhluk ini, ada yang lain juga, seperti burung surgawi, iblis, raja binatang purba yang aneh, dan lainnya. Ini membuatnya benar-benar terkejut. Kota kuno yang mulia macam apa ini? Jika ukiran ini semua bisa menampilkan kekuatan surgawi mereka yang paling kuat, itu akan terlalu menakutkan. Patung jahat yang awalnya di tanah, bersama dengan gerakan bumi, didorong ke atas dan baru saja jatuh. Tepat pada saat ini, platform Dao mulai retak. Sepotong besar jatuh, sepotong yang beratnya beberapa ratus ribu jin. Suara gemuruh terdengar di udara. Itu hancur berantakan oleh patung terukir yang baru saja jatuh. Sementara itu, peti mati tembaga mengeluarkan suara dong lagi. Mungkinkah platform Dao akan runtuh? Tidak mampu menahan berat peti mati perunggu lebih lama lagi, dan itulah mengapa itu menghasilkan suara-suara itu, bukan karena ada beberapa makhluk hidup. Si Hao tidak yakin. Dia mulai bergerak, berjalan di sekitar peti mati setelah melihat sekeliling, dia memastikan bahwa platform Dao di bawah peti mati tembaga retak. Baru saja, mungkin karena inilah ia mengeluarkan suara. Hanya alarm palsu, dia berkata pada dirinya sendiri. Akhirnya, di bawah tatapan kagetnya, seluruh platform Dao pecah. Simbol yang tersisa melepaskan kilatan cahaya terakhir mereka sebelum meredup di dunia bawah tanah. Hong! Peti mati kuno perunggu dan 9 kerangka besar mulai tenggelam ke bawah, akhirnya jatuh di sisi kota kematian. Si Hao menunggu sangat lama, tetapi dia masih tidak melihat aktivitas apapun di sini. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi dan menuju peti mati perunggu. Dia ingin menjarah makam ini. Karakter seperti apa yang terkubur di peti mati yang begitu besar? Saya ingin tahu apakah ada warisan atau artefak berharga di sini. Katanya lembut. Dia sangat gugup, karena dia khawatir sesuatu seperti api caotik atau hal-hal lain yang tidak diketahui mungkin tiba-tiba muncul. Ketika masih ada jarak di antara mereka, Si Hao mulai menggunakan tekniknya yang berharga. Dia ingin membuka peti mati dan melihat persis apa yang ada di dalamnya. Tiba-tiba, teks tulang tiba-tiba muncul. Simbol berserakan, membuat usahanya sama sekali tidak berguna, menghilang tanpa jejak. Peti mati bagian dalam dan luar tidak bergerak sedikit pun. Kekebalan ajaib, bahkan lebih teliti daripada milikku sendiri. Ekspresi Si Hao menjadi serius. Dia semakin merasa bahwa peti mati ini tidak biasa. Pada akhirnya, dia mengepalkan tangannya erat-erat, mengambil keputusan. Melalui pembukaan peti mati, dia memasuki peti mati tembaga besar, berjalan selangkah demi selangkah menuju peti mati tembaga yang lebih kecil di dalamnya. Si Hao selalu berani dan tak kenal takut. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berubah sejak dia mulai berkultivasi. Dia juga memiliki keinginan kuat yang melekat untuk eksplorasi. Tentu saja, ini juga relatif terhadap tingkat indera surgawinya saat ini dan karena dia tidak merasakan bahaya yang menakutkan. Itu sebabnya dia berani memeriksa semuanya. Energi kacau meringkuk. Si Hao merasakan tekanan yang luar biasa hebat. Dia merasa seolah-olah setiap helai energi seberat gunung besar. Pembudidaya normal akan lama dihancurkan menjadi pasta cincang. Buka. Dia menggunakan teknik berharga dari jarak dekat, tetapi menemukan bahwa itu masih tidak berguna. Peti mati tembaga tidak bergerak sedikit pun.
Si Hao mengatupkan giginya dan menggunakan kekuatan dagingnya. Tangannya meraih tutup peti mati bagian dalam, dan dengan gerutuan, dia menggunakan kekuatan daunnya sendiri yang besar. Jumlah kekuatan ini cukup untuk memindahkan gunung yang sangat besar. Namun, dia masih gagal. Bukannya dia tidak cukup kuat, tetapi ada sesuatu yang aneh dengan tutup peti mati tembaga itu. Kekuatan dagingnya bisa memindahkan gunung, dan dia memang membuka tutup peti mati, tetapi tiba-tiba bersinar, dan kemudian dengan suara kuangdang, menutup kembali. Jelas ada semacam kekuatan misterius di dalam yang menghalangi segalanya. Bangkit, teriak si Hao. Semua pembuluh darahnya menonjol. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyingkirkan tutup peti mati dan menyelidiki dengan tepat rahasia macam apa yang ada di dalamnya. Tutup peti mati dinaikkan 1 inci lagi, tetapi hanya untuk sesaat. Cahaya warna-warni keberuntungan yang kabur meletus seperti cahaya abadi berwarna cerah. Helai demi helai kekacauan utama merembes keluar juga. Sial. Sayangnya, kekuatan misterius muncul lagi, dengan paksa menutup peti mati tembaga. Lagi, teriak si Hao. Namun, kali ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suara Hong yang sangat besar bergemuruh di telinganya. Sementara itu, pemandangan mengerikan muncul, menyerang lautan kesadarannya dan membuatnya terguncang. Jiwanya bahkan mulai bergetar. Apa itu tadi? Membunuh. Aohou. Saya akan membantai dengan cara saya ke dalam. Saya pasti harus menyembelih jalan masuk. Dia melihat pertempuran hebat yang mengejutkan di mana makhluk tak berujung dibantai. Dunia kecil itu sendiri bahkan terbelah. Kekacauan primal melonjak, dan mayat berjatuhan di mana-mana. Apa yang mengerikan adalah bahwa orang-orang itu terlalu kuat hingga tingkat yang tak terduga. Mereka melengkung melalui langit dan bumi, bergegas ke surga ke-9 dan turun ke lapisan neraka ke-9. Mereka membantai sampai ke ujung bumi, menyebabkan langit runtuh dan bumi terkoyak. Darah berceceran di mana-mana. Pemboros abadi merasuki udara. Semuanya sedang dihancurkan. Apa tingkat ahli ini? Pada saat ini, peti mati perunggu bergetar. Itu mengeluarkan suara yang sangat besar, mengguncang tubuh si Hao sampai mulai bergoyang. Namun, dia sama sekali tidak menyadari hal ini, karena dia tidak bisa membebaskan dirinya dari adegan itu. Dia masih tenggelam di dalamnya. Adegan itu tidak berlanjut untuk waktu yang lama. Perlahan-lahan tersebar, dan pada akhirnya, dia hanya melihat peti mati tembaga diseret oleh 9 sosok naga, menjauh dari dunia yang menakutkan itu. Segala sesuatu yang lain, menghilang. Peti mati tembaga melakukan perjalanan melalui sungai yang panjang, mengaduk gelombang surga yang meluap. Apakah itu sungai waktu? Atau apakah itu sungai abadi yang menghubungkan dinding dunia besar? Pada akhirnya, semuanya menghilang. Tidak ada lagi yang bisa dilihat. Ini membuat si Hao ngeri. Dia melonggarkan cengkeramannya dan meninggalkan tutup peti mati. Dia mundur beberapa langkah, jantungnya naik turun dengan ganas. Sulit baginya untuk tenang. Era seperti apa semua ini terjadi? Di mana semua itu terjadi? Pikirannya gemetar. Itu karena dia sepertinya samar-samar telah melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Sepertinya aku melihat Dewa Willow. Si Hao gemetar. Kemudian, dia dengan paksa menggelengkan kepalanya. Si Hao duduk di sini untuk waktu yang sangat lama. Dia berpikir dalam hati, berdiri di sana tanpa bergerak seolah-olah dia ketakutan. Setelah waktu yang lama berlalu, dia menghirup udara. Dia melihat peti mati tembaga, tahu bahwa tidak mungkin dia bisa membukanya. Hal semacam ini mengandung rahasia surgawi yang mengejutkan. Jika dibuka, mungkin akan mengejutkan 3.000 provinsi. Akan ada hari ketika saya akan berdiri di puncak surga, melihat semua misteri, dan pergi kemanapun saya inginkan. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia secara alami tidak mau. Dia masih ingin menjelajah lebih jauh dan mempelajari lebih banyak misteri, tetapi usahanya yang berkali-kali membuat tubuhnya terguncang hingga darah dan ki-nya melonjak. Dia hanya mendengar peti mati tembaga bergemuruh. Tidak ada yang lain. Pada akhirnya, dia menggunakan semua jenis metode rahasia,
bahkan menerapkan darahnya sendiri ke peti mati tembaga, menggunakan teknik berharga reinkarnasi dan yang lainnya. Tanpa diduga, kali ini, ada beberapa jenis reaksi. Dia mendengar raungan sedih. Ahli tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya meraung dengan kesedihan. Mengapa? Penurunan usia tua? Untuk alasan apa itu ada? Kontrak aliansi kita. Si Hao merasakan gelombang kejutan. Dia mendengar dirinya berkata, aku akan menyembelih jalan untuk kalian semua. Dia tercengang, dan ekspresinya membeku. Dia dengan cepat melepaskan tangannya dan menutup mulutnya sendiri. Dia melihat peti mati tembaga sambil mengambil langkah mundur. Ini terlalu aneh dan menyeramkan. Sangat aneh, si Hao menggigil dalam hati. Kenapa dia baru saja membuka mulutnya? Setelah itu, tidak peduli bagaimana dia bergerak, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, peti mati tembaga itu tidak menunjukkan reaksi apapun. Si Hao hanya bisa mundur tanpa daya. Bisakah benda ini dibawa pergi? Si Hao berdiri di depan reruntuhan, menatap peti mati tembaga yang sangat besar. Jika dia bisa menggunakan benda ini sebagai senjata untuk menghancurkan orang lain, dia memperhitungkan bahwa setiap artefak berharga akan hancur berkeping-keping. Sayangnya, setelah mencoba berkali-kali, dia menemukan bahwa peti mati tembaga ini tidak dapat menyusut sama sekali. Itu terlalu besar. Itu membuatnya sakit kepala. Apakah ini sisa-sisa kerangka naga sejati? Si Hao berbalik. Dia memusatkan perhatiannya pada kerangka yang berkilauan. Mereka bersinar, suci dan damai. Sayang sekali, tidak ada daging. Namun, bisakah tulang-tulang ini digunakan untuk membuat sup? Dia segera melemparkan dirinya untuk menyentuh setiap tulang, dengan hati-hati memeriksanya. Pada akhirnya, mata si Hao bersinar. Saya harap sumsum tulang naga bisa diekstraksi perlahan. Ketika dia berbicara sampai titik ini, air liur hampir mengalir keluar. Pada saat ini, dia berubah menjadi Fudi yang lengkap. Tiba-tiba, di tempat yang sangat sunyi ini, dia merasa ada yang tidak beres. Ekspresinya langsung membeku, karena dia melihat bola api di reruntuhan. Apakah kamu datang untuk membantuku memperbaiki sup tulang naga? Dia memasang senyum palsu, dan ekspresinya juga kaku. Garis api, hijau dan redup, bola seukuran kepalan tangan muncul. Namun, bahkan ketika dia sangat jauh, si Hao sudah merasa seolah-olah jiwanya sedang dinyalakan. Ini adalah jenis api berharga yang sangat misterius. Di sekitarnya, gumpalan kabut menyebar keluar, misterius dan tak terduga. Pada saat yang sama, ada fluktuasi peningkatan detak jantung. Seolah-olah riak dao besar menyebar keluar. Apakah ini bahkan nyala api? Si Hao terkejut. Dia dengan hati-hati melihatnya. Mengapa itu memiliki aura dao yang hebat? Itu benar-benar mengejutkan. Dao saudara, bantu aku di sini dengan sup tulang naga ini. Saya mengundang Anda untuk minum kuali dengan saya, kata si Hao. Namun, dia gugup dalam hati, karena dia merasakan aura yang sangat berbahaya. Dia merasa bahwa nyala api yang berharga ini tidak mudah ditundukkan. Dia harus memikirkan cara lain. Dia sebenarnya sudah merasakan dorongan untuk terbang ke langit. Sepasang sayap kunpeng samar-samar terlihat di belakangnya. Jika dia melebarkan sayapnya, dia akan segera memiliki kecepatan ekstrim. Dia tidak percaya bahwa bola cahaya yang berapi-api ini akan mampu mengejarnya. Lampu hijau menerangi segalanya, seolah-olah langit terbuka. Cahaya hijau giok menyapu keluar tanpa jejak kenajisan. Namun, saat terbakar, ia mulai membiru, menjadi semakin mirip dengan warna langit. Si Hao terkejut. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa nyala api ini sangat tidak biasa. Namun, tampaknya tidak menyukainya dan akan bertindak agresif terhadapnya. Seperti yang diharapkan, Siu terdengar. Garis hijau terbang ke arahnya, gumpalan api. Itu tiba-tiba membakar kekosongan sampai terdistorsi. Riak hukum dao alam bahkan terdengar. Si Hao terkejut. Dia menggerakkan tubuhnya ke samping. Itu hanya gumpalan api, namun melelehkan batu besar yang beratnya lebih dari 100.000 jin. Terlebih lagi membuat bumi besar bergolak dengan magma. Dia menghirup udara dingin.
Kekuatan semacam ini, riak hukum alam Dao jenis ini terlalu menakutkan. Kekuatan ini pasti bisa dengan mudah membunuh dewa. Aku pasti tidak bisa menaklukkannya. Si Hao jelas menyadari kenyataan ini. Nyala api itu tampaknya memiliki kemauan, dan itu menimbulkan permusuhan terhadapnya. Dao saudara, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Apakah kamu ingin memakan tulangnya? Jadi bagaimana kalau aku menyingkir darimu? Si Hao tertawa pahit. Hong. Tiba-tiba, nyala api hijau itu menjadi semakin biru tua. Kemudian dengan cepat menyebar, segera memenuhi langit di atas reruntuhan. Seolah-olah langit runtuh, biru tua seperti banjir besar. Si Hao melebarkan sayapnya. Tubuhnya meringkuk dengan listrik, dan di kakinya, simbol muncul juga. Dia menggabungkan teknik penarikan Kunpeng, kilat, dan bumi menjadi satu, membentuk kecepatan terbesar untuk bergegas ke surga. Namun, tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang aneh, jadi dia berhenti lagi. Itu karena, langit biru, itu mundur, bukan menyerangnya. Sementara itu, dia merasa seolah-olah sesuatu yang tidak terlalu jauh terasa hangat dan nyaman. Ada nyala api di sana yang terang dan berkilauan. Itu muncul di tepi peti mati kuno perunggu dan menakuti api hijau. Nyala api ini juga seukuran kepalan tangan dan penuh dengan simbol. Setelah diperiksa lebih dekat, itu tidak tampak seperti nyala api dan lebih seperti sesuatu yang terbentuk dari simbol. Itu bahkan lebih aneh. Bagaimana mungkin ada nyala api lain yang muncul? Si Hao tercengang. Apalagi semua ini sangat aneh. Ini jelas bukan api surgawi biasa. Apakah itu nyala api yang kacau? Tempat ini penuh dengan energi kacau, dan semuanya berasal dari peti mati kuno. Dia tidak tahu apakah nyala api itu sendiri juga membawa energi kacau. Dia tidak punya cara untuk mengatakannya. Hong. Tiba-tiba, api biru hijau bergerak, meletus dengan cahaya tak berujung dan bahkan mengerahkan jenis kekuatan yang menekan. Itu berubah menjadi langit biru gelap dan turun. Sementara itu, di depan peti mati perunggu, cahaya hangat merembes keluar. Kemudian, nyala api yang muncul ditutupi dengan simbol, membuatnya tidak terlihat seperti nyala api surgawi, tetapi seperti pola Dao. Itu dengan mudah mendukung, langit biru, membuat tempat ini tidak terpengaruh. Murid Si Hao dengan cepat berkontraksi. Api yang sangat kuat. Si Hao menjadi diam. Cahaya api biru itu menghilang. Itu terkejut dan diusir, memasuki bumi yang besar. Ini membuat Si Hao terkejut. Sementara itu, cahaya simbol gemerlap oleh peti mati tembaga menghilang dengan sekejap. Itu juga dengan cepat menghilang. Mereka berdua pergi. Si Hao menggosok tangannya. Dia tiba-tiba menemukan bahwa kedua api yang berharga ini menakutkan dan tidak mudah diserap seperti yang dia pikirkan. Saya tidak akrab dengan perilaku mereka. Saya perlu mencari melalui catatan teks tulang kuno dan memahami sedikit lebih banyak. Dia merasa seperti dia harus membuat beberapa persiapan lagi, atau tidak ada cara baginya untuk mendapatkannya. Tempat ini menjadi sunyi. Si Hao mulai mengerjakan sup tulang naga, tetapi setelah memasaknya untuk waktu yang lama, tulangnya tetap putih berkilau tanpa perubahan apapun. Sementara itu, air di kuali sudah benar-benar kering. Mungkinkah ini naga sejati? Si Hao membawa sepotong tulang dan mengujinya dengan giginya sendiri. Pada akhirnya, air mata hampir jatuh, dan gusinya sangat sakit. Dia tidak bisa menggigit mereka sama sekali. Sepertinya ada sum-sum naga. Kenapa aku tidak bisa mengeluarkannya? Dia membawa tulang ini, melihat ke kiri dan ke kanan seolah-olah dia sangat bingung. Kemudian, seperti seorang pencuri, dia memutuskan bahwa dia akan membawa barang-barang ini keluar dan menyembunyikannya. Terlalu tidak aman untuk meninggalkan mereka di sini, terutama karena kedua kelompok bandit itu juga tahu tentang tempat ini. Namun, yang membuatnya sedih adalah bahwa semua artefak berharga tidak berguna, tidak dapat menyimpan peti mati tembaga, juga tidak dapat membawa 9 kerangka besar itu pergi. Terlepas dari apakah itu kantong surga dan bumi atau kuali, mereka semua tampaknya telah kehilangan keampuhannya. Ayolah, Si Hao meraung.
Dia mengangkat seluruh peti mati perunggu yang sangat besar. Meskipun dia tidak bisa membuka tutupnya, dia memiliki kekuatan suci yang cukup untuk mengangkatnya secara paksa. Si Hao terkejut. Peti mati bagian dalam dan luar bahkan lebih berat dari gunung besar. Sangat berat baginya untuk mengangkatnya. Ini tidak akan berhasil. Benda ini terlalu besar. Jika saya melakukannya seperti ini, saya pasti akan ditemukan oleh orang lain. Si Hao khawatir. Dia memegang tangannya di belakang punggungnya dan mondar-mandir di sekitar reruntuhan, mencoba memikirkan cara. Ketika api hijau menutupi langit, itu tidak menghancurkan reruntuhan. Reruntuhan ini masih ada di sini. Dia ingin menemukan altar kuno sehingga dia bisa membawa peti mati kuno ini bersamanya keluar dari tempat ini. Namun, dimanapun dia melihat, seluruh kota masih sunyi. Pada akhirnya, dia menemukan altar kuno, tetapi sudah lama dihancurkan. Hanya batu fondasi yang sangat besar yang tersisa. Si Hao terkejut. Saat dia mencari melalui kota kuno, dia menemukan beberapa artefak yang hancur yang merupakan bahan surgawi. Mereka sangat berharga. Dia segera tergerak, mulai mengumpulkan mereka. Aula obat. Apa yang membuatnya terkejut adalah bahwa ada tempat perbaikan obat yang runtuh. Dia benar-benar menggali beberapa wadah batu giok yang utuh sempurna, dan setelah membuka tutupnya, mereka melepaskan cahaya warna-warni. Wadah batu giok ini jelas memiliki simbol menakutkan yang diukir pada mereka sebelumnya, hanya, sekarang, mereka semua praktis menghilang. Hanya kontainer yang tersisa. Sayang sekali, sudah terlalu lama, dan pil surgawi hampir semuanya larut. Hanya ada sedikit aroma obat tipis yang tersisa. Dia merasa agak menyesal. Itu karena dia merasa bahwa ini pasti disempurnakan dari obat-obatan suci setidaknya, bahkan mungkin memiliki obat-obatan surgawi. Pada saat yang sama, ia menemukan paviliun penyimpanan senjata. Semua artefak magis dihancurkan, tidak mampu menahan korosi waktu. Simbol mereka redup, dan senjatanya patah. Si Hao mencari di seluruh kota kuno. Dia bingung, merasa seperti tempat ini telah ada untuk era yang tak ada habisnya. Itu jauh lebih kuno dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Ini adalah kasus interspatial yang berharga. Tiba-tiba, si Hao bersorak. Dia menemukan artefak magis yang terlihat sangat mirip dengan kotak perunggu berharga yang berisi dunia kecil. Namun, casingnya penuh retakan, dan cahaya redup merembes keluar darinya. Dengan jentikan ringan, sebuah kaca terdengar. Itu langsung pecah. Dengan suara hong, tempat ini meletus dengan kebisingan. Itu benar-benar dunia kecil, dan pada saat ini, itu runtuh. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan dan mengejutkan. Jika bukan karena kecepatan si Hao yang cukup cepat, itu akan sangat berbahaya baginya. Dia sangat menyesal. Casing berharga ini juga tidak tahan uji waktu. Dalam ledakan tadi, hal-hal di dalamnya kemungkinan besar hancur. Hal macam apa ini? Tiba-tiba, dia terkejut. Bahan batu terbang keluar dari ledakan, item berwarna hitam. Itu seukuran bayi, dan itu menabraknya. Sebenarnya ada sesuatu dalam kotak berharga yang tidak hancur dan masih utuh sempurna. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan kekosongan yang meledak tidak mempengaruhinya. Dong! Saat si Hao menangkapnya, dia mengeluarkan erangan. Itu karena batu yang tidak terlalu besar ini terlalu berat, dengan berat setidaknya 100.000 jin. Bersama dengan bagaimana ia terbang, itu seperti gunung yang menabrak tubuhnya. Jika itu adalah ahli tertinggi lainnya, otot dan tulang mereka pasti akan terkoyak. Kasus berharga dunia meledak, namun tidak hancur. Apakah ini bahan abadi yang ekstrim? Pikiran si Hao berdebar kencang. Batu kecil ini beratnya lebih dari 100.000 jin. Itu sangat berat. Dia merasa bahwa hal ini mungkin tangguh. Itu sangat menantang surga, atau mengapa itu disimpan dalam kotak interspatial yang berharga. Dia segera menyimpannya dengan hati-hati. Saat ledakan mereda, si Hao melihat ke depan. Dia melihat pancaran yang berkilauan, serta pecahan di mana-mana. Dia segera berteriak, surga. Harta karunku, simbol suciku. Dia berteriak dengan suara ao-ao.
Ini sangat disayangkan. Ada simbol-simbol surgawi di mana-mana, tetapi semuanya telah terbelah. Dari jenis bahan yang digunakan, semuanya benar-benar barang yang mengejutkan. Segala sesuatu yang disegel dalam kotak interspatial yang berharga adalah harta karun. Namun, begitu hancur, hasilnya sama mengerikannya. Barang-barang di dalamnya hampir semuanya hancur juga. Si Hao menghitungnya kira-kira. Ada lebih dari 1000 simbol surgawi. Betapa mengejutkannya orang yang memiliki ini sebelumnya. Mereka semua diukir dari bahan surgawi. Surga. Anda mungkin juga mengirim petir dan meretas saya sampai mati. Si Hao menyesal. Kemudian, dia melihat simbol yang secara tak terduga masih bersinar di kejauhan. Itu menghasilkan penghalang cahaya, tidak benar-benar hancur. Saat ini, masih ada beberapa simbol di dalam penghalang cahaya yang masih utuh. Simbol surgawi perlindungan. Si Hao terkejut, dia benar-benar menemukan simbol berharga legendaris jenis ini. Bahkan setelah kotak interspatial yang berharga meledak, itu masih belum hancur, jadi orang bisa melihat seberapa tinggi level item ini. Ada retakan. Saya tidak tahu apakah itu bisa digunakan lagi, kata si Hao dengan lembut. Dia menunggu pancaran simbol surgawi ini surut, dan kemudian dia mengambilnya. Ada beberapa simbol dewa lainnya yang, karena perlindungan dari penghalang simbol dewa, dapat dipertahankan. Simbol penghancur dunia. Si Hao terkejut. Ada 2 simbol penghancur dunia, yang secara tak terduga mirip dengan tipe yang diberikan Ye Qingxian padanya. Bahkan auranya agak mirip. Ini jelas bisa menembus dinding alam dan melakukan perjalanan melalui jarak tak berujung. Itu adalah harta yang berharga, namun 2 di antaranya muncul sekaligus. Ada 2 simbol lainnya. Salah satu dari mereka, bahkan setelah mempelajarinya untuk waktu yang lama, tidak tahu apa fungsinya, jadi dia hanya bisa menyimpannya. Dia berhasil mendapatkan gambaran kasar tentang yang lain, simbol penghancur ruang. Penggunaannya cukup jelas, mampu mengobrak-abrik ruang dan mengirim satu jarak tertentu. Itu adalah bentuk yang lebih lemah dari simbol penghancur alam. Mari kita uji kekuatannya sedikit. Si Hao telah mencari segala sesuatu di dalam kota kematian ini, tetapi tidak ada barang rampasan lainnya. Dia ingin menguji keampuhan simbol penghancur ruang, jadi dia tiba di depan peti mati tembaga. Pada akhirnya, dia mengendalikan arah, membawa peti mati perunggu dan 9 kerangka bersamanya saat dia menghilang dari tempat ini, memasuki kedalaman bawah tanah beberapa ratus ribu li jauhnya. Bawah tanah gelap, tempat tertutup. Menempatkan peti mati tembaga di sini seharusnya baik-baik saja, kan? Tiba-tiba, dia terkejut. Tempat ini menyala. Api gemerlap dan gemerlap yang terbentuk dari simbol-simbol misterius itu muncul lagi. Itu juga mengikuti. Si Hao terkejut, tapi kemudian, dia sangat senang. Pada saat yang sama, dia mulai bertanya-tanya, mungkinkah nyala api ini ada di dalam peti mati ini? Selama setengah bulan berikutnya, si Hao menggunakan segala macam metode untuk mencoba dan menaklukkan api ini, tetapi semuanya tidak berguna. Selain itu, nyala api ini tidak sering muncul selama ini, hanya muncul sekali setiap beberapa hari. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat ini dengan sedih. Dia memutuskan dia akan melihat-lihat buku tulang dan belajar lebih banyak tentang hal-hal ini sebelum kembali. Peti mati tembaga, tulang naga, dan nyala api yang berharga semuanya dipindahkan ke tempat yang berbeda. Dia percaya bahwa orang luar tidak akan dapat menemukan mereka. Dia kembali ke wilayah kedua kelompok bandit itu dan diam-diam mengintai. Dia tiba-tiba menemukan bahwa kedua kelompok orang ini telah masuk sebelum dia, tetapi mereka tidak pernah menemukan reruntuhan bawah tanah. Sebagai gantinya, mereka pernah mengejutkan nyala api hijau dan membuat setengah orang mereka langsung musnah oleh langit biru, dan sebagai hasilnya, orang yang tersisa melarikan diri dengan panik. Ada beberapa rampasan yang tidak terduga. Sekarang aku memiliki simbol penghancur dunia. Aku bisa melihat-lihat Akademi Dewi. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak perlu khawatir tidak dapat melarikan diri setelah identitasnya terungkap.
Dia ingin membaca buku tulang mereka sehingga dia bisa mengerti lebih banyak tentang nyala api di peti mati perunggu itu. Selain itu, dia ingin mendapatkan kesengsaraan melintasi ramuan lotus surgawi sehingga dia bisa memakan buah bodi emas. Setelah itu, dia akan memiliki kemampuan kekebalan simbol yang akan tumbuh bersamanya. Tubuh kedua Yue Chan ada di sana. Aku ingin tahu bagaimana jadinya saat kita bertemu lagi. Si Hao berpikir sendiri. Sementara itu, dia memikirkan masalah lain. Saat itu, ketika dia bertarung dengan Feng Wu di altar tembaga Sparrow, pihak lain terus-menerus meneriakkan bagaimana dia adalah makhluk jahat yang hebat dan bagaimana dia akan membawanya sebagai tunggangannya. Pada akhirnya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menampilkan teknik berharga bakatnya yang luar biasa dan malah dikalahkan oleh Si Hao. Saat itu, Si Hao dengan bercanda mengatakan bahwa jika hari itu tiba ketika dia mengunjungi Akademi Dewi, Feng Wu harus mengakui kehilangannya dan menjadi tunggangannya sebagai gantinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari itu benar-benar akan datang, bahwa provinsi mereka begitu dekat dengan provinsi api. Beberapa hari kemudian, Si Hao kembali ke kota Fufeng, dan kemudian dia mencari-cari, menemukan bahwa Akademi Dewi sangat dekat. Itu karena provinsi api, provinsi Dewi, dan provinsi Kun semuanya memiliki perbatasan yang sama. Akademi Dewi berada tepat di perbatasan. Dia tidak menggunakan formasi transportasi dan langsung terbang. Hanya dalam waktu sehari, dia sudah bergegas ke tanah budidaya yang ramai dan suci ini. Film pun berakhir.